dan para sahabat itu mereka sudah tersesat karena nggak mendengarkan wasiat Nabi. Dalam keyakinan orang Syiah, imamah atau kepemimpinan Sayyidina Ali itu sudah diwasiatkan oleh Nabi. Otomatis kalau begitu apa? Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan pemimpin yang tepat bagi mereka. Bagi kita bagaimana? Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat Nabi dari mulai yang paling tinggi derajatnya Khulafaur Rasyidun, kemudian yang ikut peperangan Badar, yang ikut Bai'atur Ridwan dan lain-lain, termasuk orang-orang awam dari kalangan sahabat. Jadi sahabat itu berderajat ya. Ada yang di antara mereka yang jadi ulama, ada yang jadi orang awam. Tapi seawam-awamnya sahabat itu nggak akan bisa nggak akan bisa dikalahkan derajatnya oleh orang-orang di bawah, termasuk para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan As-Sazi, itu wali-wali besar. Tapi kalau dibandingin makom mereka dan makom sahabat, jadi tinggian mana? Sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan untuk berpandangan negatif terkait para sahabat. Semua sahabat Nabi kita muliakan karena mereka pernah hidup dengan sebaik-baiknya makhluk, pernah ditatap wajahnya oleh sebaik-baiknya Nabi. Jadi Nabi itu natap manusia aja, itu tatapannya gak sembarangan. Hanya dengan bertemu dengan Nabi dan beriman, maka seorang itu menjadi naik derajatnya menjadi sahabat. Sebagaimana orang-orang di bawahnya, itu di bawahnya semuanya. Para wali, orang-orang pilihan, apalagi orang kaya kita. Jauh dari mana? Soalnya Nabi sahabat ada di sana, no? Nabi sahabat di sana, terus kemudian disuruh oleh wali kutub itu, wali-wali yang besar, disuruh oleh para wali di bawahnya. Para wali-wali kita ada di mana? Di sana. Jadi bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berkata-kata negatif tentang sahabat. Semuanya kita muliakan. Wanit tabiin, juga para tabiin. Tabiin artinya apa? Yang mengikuti ajaran sahabat, generasi setelahnya. Wa tabiin, dan orang-orang yang mengikuti tabiin lahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Kita baca Al-Fatihah untuk Imam Sanusi, untuk semua muridnya, semua nenek moyangnya, semua anak cucu keturunannya, semua pecintanya. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga pahala ini juga ikut mengalir untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi imamina al-imam Abdullah As-Sanusi rahimahullah. Innalahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm. فسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita lanjutkan yang tadi malam ya, halaman 176. Wa yu'khad 176. Wa yu'khadhu minhu aidan. Itu ada salah tulis tipe lagi. Wa yu'khadhu bukan wa yu'khadhu. Wa yu'khadhu minhu aidan. Terakhir kita membahas tentang keyakinan bahwa setiap sebab yang kita saksikan di alam semesta ini hanyalah sebab lahiriah aja, bukan sebab secara hakikat. Saya makan, muncul rasa kenyang. Makan ini menjadi sebab, kenyang ini menjadi akibat. Tapi apakah rasa kenyang ini diciptakan oleh makanan? Enggak. Makanan ini hanya punya hubungan dengan rasa kenyang, punya hubungan, dan kita semua mengakui hubungan itu. Tapi dia tidak memberikan dampak secara mandiri. Di sana ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan kuasanya menciptakan makanan, menciptakan rasa kenyang. Begitu. Jadi kenyang itu Allah yang menciptakan, tapi secara lahiriah ada hubungan dengan makanan. Mazhab Mu'tazilah mengatakan enggak. Kalau sekarang misalnya api membakar, dia itu membakar dengan kekuatan yang ada pada dirinya, tapi kekuatan ini diciptakan oleh Allah. Ini pendapat bertentangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dua-duanya ditolak oleh Imam Sanusi. Jadi begini, ada yang bilang sekarang misalnya api dengan kebakaran ya, kertas, api, korek, lahir kebakaran kan? Mazhab yang di luar kelompok beriman, mazhab orang yang tidak beriman akan mengatakan api ini memberikan dampak dengan dirinya sendiri, gak ada kuasa Tuhan. Paham gak? Itu bukan ucapan orang beriman. Mazhab Mu'tazilah mengatakan api ini membakar dengan kekuatannya, dan kekuatan yang ada pada dirinya ini diciptakan oleh Allah. Jadi api ini membakar dengan kekuatannya, tapi kekuatan api ini diciptakan oleh Allah. Maksudnya diberikan oleh Allah. Ini juga mazhab yang menyimpang, tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Karena masih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, manakala api didekatkan dengan kertas, dengan barang tertentu, kemudian terlahir kebakaran, mengatakan apa? Kebakaran ini adalah dampak, dan penyebabnya secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau begitu kita menafikan nggak hubungan antara api dengan kebakaran? Menafikan nggak? Ya enggak, ada hubungan. Api dengan kebakaran ada hubungan. Cuma itu menurut kebiasaan gitu, paham nggak? Menurut kebiasaan, manakala ada api didekatkan dengan barang yang kering, yang bisa terbakar, maka akan ada kebakaran. Tapi apakah di mana ada api sudah pasti ada kebakaran?